Hai, hari ini kita akan bertemu dengan salah satu penulis dari Banyumas. Hai, saya Pensil Kayu. Saya menulis, menerbitkan, dan menjual buku secara mandiri. Mungkin tidak ada yang aneh dari perkenalannya. Tapi setelah mendengar cerita di video ini, kamu mungkin akan merasa bahwa dia adalah penulis yang unik. Tahun 2018, ketika saya pertama kali datang ke Aji Barang Banyumas, saya diajak oleh suami ke taman kota dan bertemu dengan seseorang yang menggelar lapak buku. Hampir setiap minggu dia menjajakan bukunya di sana. Namun sayangnya harus berhenti semenjak COVID-19 melanda di tahun 2020. Saya menyukai dunia penulisan sebenarnya dari SD. Ketika ada pelajaran mengarang atau membuat sebuah cerita, di situ saya seolah merasa tertantang untuk membuat cerita yang diberikan oleh guru. Untuk pertama kalinya, saya bertemu dengan seseorang yang punya passion menulis. Kemudian menerbitkan dan menjual buku-bukunya secara mandiri dengan cara hanya menggelar tikar di Taman Kota Aji Barang. Dalam sehari, saya meluangkan waktu untuk menulis lebih kurang selama 6 jam. Tetapi tidak full dalam satu tempo itu. Bisa 2 jam di pagi hari. Saat sebelum pandemi saya sambil buka kios yang saya kelola sendiri. Di situ saya ketika tidak ada konsumen yang datang, saya memanfaatkan waktu untuk membuat sebuah tulisan. Bagi saya, menulis itu ibarat berwisata secara gratis malah. Kita bisa berkeliling dunia atau bisa menjelajah ke tempat yang belum pernah kita singgahi hanya dengan lewat tulisan. Di samping itu, menulis adalah bisa jadi sebuah terapi jiwa atau terapi batin. Karena saya sendiri setelah selesai membuat satu tulisan, ini seolah-olah ada perasaan lega gitu. Kalau dibilang memutuskan secara langsung ingin menjadi seorang penulis, bisa dibilang iya dan tidak. Karena di samping saya menulis, saya juga punya usaha sampingan sebelum menjadi penulis itu sendiri. Tetapi dengan menulis, kok hati saya jadi apa ya namanya? Ada suatu kelegaan, kepuasan. Pensil Kayu mengajarkan kita untuk bangga pada apa yang kita buat. Meskipun dia mengakui bahwa buku yang ia terbitkan masih belum terlalu bagus, namun dedikasinya untuk terus belajar menulis serta konsisten untuk melakukannya setiap hari memberikan dia kepuasan batin. Merdeka pada profesi apapun yang dia pilih. Banyak di antara kita yang mempertanyakan, apakah profesi sebagai penulis dapat memenuhi kebutuhan hidup? Bertemu langsung dengan Pensil Kayu membuat saya menyimpulkan bahwa setiap usaha pasti menghasilkan materi, yang berapapun nilainya pasti cukup untuk hidup. Namun bagi Pensil, berprofesi sebagai penulis bukan hanya soal materi, tapi juga tentang pilihan hati. Hari ini dia telah menerbitkan 6 buku solo, menjadi penulis lepas esai, cerpen, dan puisi untuk koran lokal, dan penulis tetap di salah satu kolom majalah sastra Banyumas. Sedikit demi sedikit dia membangun karirnya sebagai penulis yang merdeka.